online. Orang juga berpikiran misalnya ketika buka usaha ya ngapain harus sewa-sewa toko misalnya gitu kan, kalau mereka bisa di situ. Kemarin kan ada juga isu yang berkaitan dengan itu kan. Nah, otomatis di situ adalah celah-celah sih sebenarnya di mana pemerintah mereka ingin mencari celah di mana agar penerimaan negara ini bisa bertambah kan. Nah, itu salah satu contohnya juga gitu. Jadi, mmm, otomatis ya kalau tadi tuh nambah penerimaan, terus pengeluarannya dikurangin, terus pengeluarannya yang mana nih ya kira-kira yang akan dikurangi? Nah, itu otomatis perlu pertimbangan lagi kan ya. Kayak kemarin aja cerita tentang apa ya, kaitannya sama EPR kemarin yang Bu Sri Mulyani, itu aja udah yang heboh juga. Misalnya kayak ada, ya minimalisir, pengeluaran anggaran misalnya gitu. Nah, itu udah bergejolak gitu di situ. Nah, jadi harapannya kan memang, ada solusi gitu kan ya dari defisit ini gitu kan. Jadi kalau bisa kan defisitnya itu nggak berkelanjutan. Ya contohnya kita lihat dari sisi penerimaan. Nah, kira-kira teman-teman bisa share nggak, apa ya kira-kira yang bisa, ya meng-cover atau misalnya ya meng-cover, defisit anggaran ini dari sisi penerimaan? Bisa share nggak ke saya? Apa kira-kira yang bisa diupayakan misalnya? Izin Bu, Ya, Sekar ya? kalau kalau yang menurut Sekar Bu untuk menambah penerimaan negara supaya nggak defisit nih, kan sekarang Indonesia ini bergantung terhadap sumber daya manusia kan Bu sebagai tenaga kerja. Kalau misalnya sumber daya manusia itu nggak punya keterampilan atau keahlian khusus, pasti ntar bakalan tenaga kerja tuh kurang, otomatis juga seluruh perusahaan ataupun yang membutuhkan tenaga kerja bakalan kurang SDM. Nah, maksudnya hal yang perlu dilakukan tuh lebih yang pertama ke edukasi atau pendidikan, menerapkan gimana sih konsep yang bagus untuk Iya, bisa ya Bu, gimana pendidikan itu bisa bagus, terus penerapan kurikulumnya bagus, bisa mengembangkan hard skill sama soft skill yang dimiliki, sehingga nanti lapangan pekerjaan tuh bisa menyerap sumber daya manusia sesuai sama yang udah dia punya, Bu. Sehingga entar kan dengan adanya sumber manusia itu, investasi yang ada di Indonesia ini bisa bakalan banyak dan para investor bisa menanamkan sahamnya, sehingga dengan begitu, dengan investasi tersebut, Indonesia dapat memperoleh penghasilan dari sana, Bu. Mungkin sekian dari Sekar, dikembalikan, Bu. oke, ya thank you Kak, saya izin off video ya, ini si si baby ini udah mendekat. Nah, ya benar. Jadi sama kayak sekarang ya, sekarang kayak misalnya sekarang Indonesia kan makanya kayak dari segi beasiswa pun juga sangat jor-joran ya supaya ada peningkatan SDM, kemudian juga apa persiapan nanti kalau misalnya ya anak-anak muda teman-teman ini nanti akan jadi leader kan ya. Nah, akan ada peluang-peluang peningkatan SDM yang juga diterapkan. Nah, tapi itu kan ya nggak instan juga sebenarnya ya kalau misalnya kita melihat dari situ itu bisa jadi butuh proses gitu kan ya kayak misalnya sekarang bisa kita lihat misalnya kayak di LPDP misalnya gitu kan ya udah banyak juga kan yang harapannya kan yang udah lulus sekarang gitu atau mungkin yang sedang studi itu kayak 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan kan mereka akan jadi leader dan tentunya harapannya kan negara kita tuh bisa berubah gitu ya. Jadi maksudnya bisa memaksimalkan potensi yang kita punya gitu ya. Itu juga bisa. Jadi itu bisa kita bilang dalam jangka panjangnya itu akan menjadi efek yang sangat baik sekali gitu ya. Ya, thank you Sekar. Jangan lupa ya chat di Zoom-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat sisi lain juga, kira-kira teman-teman yang lain ada yang mau kasih masukan nggak? Yang lain apa? Ada yang mau share? Atau orang lagi? Izin Bu, Ya, silakan. menurut Alvin ini aku pernah mengutip dari kata-kata Sri Mulyani Bu. Kenapa Indonesia ini masih terus masalah dengan ekonominya, masalah dengan defisit anggaran dan juga masalah dengan ekonomi. Kenapa Indonesia nggak maju-maju itu salah satunya dengan cara kerja dari orang Indonesia sendiri Bu. Indonesia dari segi SDM itu sudah banyak jor-joran untuk melakukan perubahan dalam sistem ekonominya. Namun Indonesia rata-rata penduduk Indonesia hanya
menggerakkan itu dari sisi SDM dan SDA-nya. Mhm. Sumber daya modal dari penduduk Indonesia sendiri itu masih belum dikerahkan dengan maksimal. Kita ambil contoh dari Amerika, itu mereka SDM mereka itu jalan, SDA mereka itu jalan, dan juga sumber daya modal yang mereka miliki itu juga jalan, Ibu. Indonesia SDM-nya jalan, SDA-nya jalan, cuman sumber daya modal dari penduduk Indonesia ini masih diam begitu aja, Bu. Jadi kayak harta kekayaan yang mereka miliki modal yang mereka miliki itu hanya diam di tempat, di tabungan aja. Coba kalau misalnya rata-rata penduduk Indonesia ini menggerakkan semua modal yang mereka miliki, baik itu dari SDM, SDA-nya, dan juga modal yang mereka miliki untuk investasi, itu juga bakal, Alvin rasa itu juga bakal memperbaiki ekonomi Indonesia gitu. Iya. Ya, jadi ya mungkin itu dari Alvin. Ya, thank you Alvin. Ya, berarti kalau ya bisa dikatakan bahwa kalau misalnya memang Indonesia ini memaksimalkan seluruh sumber daya yang dia punya, yang kita punya gitu kan ya. Berarti ya benar kata Alvin juga, karena memang mungkin dari segi pengetahuan yang berkaitan dengan misalnya pengelolaan keuangan atau mungkin dalam hal itu ya masyarakat sendiri mungkin juga belum terlalu melek gitu ya nggak sih kalau kita bilang kaitannya sama literasi misalnya gitu ya, literasi keuangan misalnya gitu, itu memang dinilai sangat rendah juga ya, Vin ya. Jadi memang saat ini ya ketika misalnya sumber daya alam kita udah berlimpah gitu kan, dan SDM kita juga udah ada, tapi dari sisi hal lain, bidang lain kayak modal misalnya gitu, itu masih kurang misalnya. Nah itu yang juga jadi permasalahan sih ya, benar ya Vin. Makanya banyak juga kan orang-orang kita yang pintar-pintar juga di luar tuh outstanding kan ya nggak? Ketika mereka misalnya kerja di luar negeri, ternyata banyak kok sumber daya manusia yang kita orang Indonesia gitu kan, yang kerja-kerja di luar negeri, itu mereka malah outstanding di situ. Apalagi sekarang nih pas COVID ini banyak kan teman-teman lihat ada yang mereka produksi vaksin segala macam, sedangkan dari kita sendiri di Indonesia masih ya gitulah ya untuk harganya sendiri masih tinggi segala macam. Nah, ya, itu juga salah satu alasan juga ya, Vin ya. Benar juga, tapi ini erat juga kaitannya sama yang dibilang sama Sekar tadi. Kalau sebenarnya Indonesia tuh butuh perubahan juga. Kenapa? Karena kayak ini ada contoh juga ya, kalau bisa kemarin tuh kalau nggak salah kayak kita nih di Sumatera Barat sendiri itu kan misalnya kayak gambir itu kan salah satu produk yang sangat ini ya untuk ekspor gitu kan ya. Tapi kenyataannya jadi ada teman saya yang kerja di mana ya, pokoknya di logistik gitu. Terus dia sempat cerita, dia aku tuh pergi ke Damasraya tuh kalau nggak salah, terus dia bilang, iya ternyata ya gambir itu dia memang produknya kita cuma diekspornya misalnya mentah aja gitu ya. Sedangkan diklaim pengolahan itu sama orang Malaysia, bahkan ada orang yang dari luar negeri itu dia langsung datang ke Sumatera Barat loh untuk ya bisa mencek lebih detail lagi. Jadi memang kesannya kita di situ sebagai pekerja aja, tapi kita nggak bisa menghasilkan sesuatu. Padahal itu adalah salah satu sumber penerimaan juga kan ya, yang sangat potensial dari negara gitu. Nah itu sebenarnya memang kekurangannya sih ya teman-teman. Jadi kemarin tuh teman saya kayak gitu, dia datang ke Sumbar, terus dia mau ngecek kalau bisa itu memang petani-petani atau misalnya yang produksi pengolahan gambir itu lebih bisa ditingkatkan lagi di negara kita gitu. Jadi nggak cuma yang mentahnya doang gitu kan. Kalau bisa lebih ada value added-nya di situ. Nah, itu akan lebih meningkat lagi gitu. Iya, oke. Thank you, Vin, Sekar. Nah, jadi gitu. Memang itu adalah salah satu ini ya, teman-teman. Sebenarnya itu adalah solusi ya untuk bisa menutupi defisit anggaran kita gitu kan. Ya, tapi memang semuanya kan butuh proses kan ya, teman-teman ya. Tapi untuk yang mungkin bisa dianggap suatu yang instan ya kayak tadi, penerimaannya itu ditingkatkan, bisa jadi ketika kita butuh pinjaman, kita bisa minjam nih misalnya dari perbankan di dalam negeri atau mungkin pinjam dari luar negeri gitu kan ya. Nah, otomatis ini juga yang secara instan yang sering dikatakan, atau kayak tadi meningkatkan penerimaan pajak kan teman-teman bisa lihat ya sekarang kan udah, makanya ada quote juga orang yang bilang bahwa semuanya dipajakin nih sekarang gitu ya. Ya sebenarnya arahnya memang itu, di negara-negara maju memang pajaknya itu tinggi loh teman-teman, memang nilai pajaknya tinggi gitu. Jadi termasuk juga kalau saya kemarin itu menilai kayak misalnya ada
fine atau denda gitu ya, denda. Misalnya kalau nggak pakai sabuk pengaman itu aja pakai denda gitu. Jadi saya dulu pertama kali ke Australia di tahun 2010 itu karena saya ikut Petualangan Pemuda, jadi saya dijemput sama host family, terus dia langsung put your seatbelt on, terus dia langsung yang kayak takut gitu, nanti saya kena denda gitu loh. Terus saya, oh iya iya, terus saya juga jadinya takut gitu kan. Nah itu sebenarnya kan bisa jadi apa ya? Di sisi lain mendisiplinkan masyarakat kita, dan di sisi lain juga itu bisa jadi ya orang kan maunya kan dia nggak bayar denda gitu kan ya. Kayak tadi kan kaitannya sama misalnya pajak tuh. Pajak kan di luar negeri juga sangat tinggi loh teman-teman gitu. Nah kemudian juga di sisi lain kayak mereka juga sumbernya kayak misalnya ada denda-denda yang diterapkan. Terus saya ingat banget waktu itu kalau di sana kan misalnya kita mau ini ya nyebrang, ini kan ada kereta misalnya gitu ya. Kalau dulu kan banyak ya kita di Indonesia ya nggak pernah berhenti lah tuh yang ada kecelakaan kereta api gitu-gitu ya. Nah, tapi kalau di situ memang ditulis tuh gede-gede, dilarang melintasi rel. Kalau misalnya melintasi rel itu akan kena denda sekian dolar Australia, banyak pokoknya nilainya. Jadi nilai dendanya itu nggak yang kayak kita kan misalnya nggak pakai sabuk tuh berapa 100.000 ya, berapa sih? Ya kayak gitu ya, saya paling takut juga tuh kena denda karena males urusan sama polisi. Kayak ya dendanya masih bisa dijangkau kan, tapi kalau misalnya di luar negeri itu memang benar-benar jumlahnya tuh nggak main-main gitu. Parkir sembarangan aja tuh kamu bisa didenda banyak banget jumlahnya. Jadi saya waktu pas di Inggris tuh saya memang takut banget nih sama suami, kayak kita harus parkirnya yang benar ya, jangan sampai duit kita melayang cuma gara-gara salah parkir gitu kan. Ternyata saya waktu itu datang ke tempat teman di Edinburgh, jadi dia ada kayak tinggal di ini ya, kayak kayak di flat gitu, kayak tinggal di flat, kayak dormitory gitu-gitu. Terus kalau di Inggris tuh memang parkir di jalan itu nggak bisa sembarangan gitu teman-teman. Kalau kalau misalnya kita sembarangan parkir, itu udah ada kalau kita bilangnya surat cinta. Jadi ada surat yang udah apa dia taruh di kaca depan mobil. Nah, terus itu udah langsung connect ke alamat rumah kita, dia udah bisa nagih, bahkan ke bank account kita udah bisa connect semuanya gitu. Nah, jadi waktu saya ke Edinburgh tuh saya mikirnya karena dia flat atau kayak dormitory, wah berarti kan ini parkir di depan jalan, pinggir jalan ini bisa untuk tamunya atau mungkin untuk yang punya flat misalnya gitu atau punya kamar flat. Terus saya parkir aja gitu kan, udah jalan seharian-seharian, kok ada kertas ya gitu. Ternyata di flatnya dan teman saya kan dia juga nggak ada mobil, karena saya kan juga rental mobil waktu itu kan. Jadi dia karena nggak punya mobil, dia nggak tahu juga kalau ternyata tuh ada parkiran kayak bawah tanahnya gitu. Ya udah, akhirnya saya juga kena denda. Nah itu kan sebenarnya kalau di luar negeri tuh hal kayak gitu tuh yang gede banget. Saya lupa tuh kena berapa ya. Pokoknya kalau nggak dibayar di waktu yang ditetapkan tuh itu juga akan ada lagi tuh apa namanya kayak kita harus bayar denda lagi berapa tambahannya misalnya gitu, berapa persen naiknya gitu. Nah itu yang jadi saya mikirnya waktu itu kita di Indonesia misalnya nggak pakai sabuk tuh 100.000 ya nggak pakai helm berapa gitu, saya nggak tahu, ada nggak tahu teman-teman ada yang kena tilang nggak? Berapa tuh dapatnya? Berapa sih disuruh bayar 100.000 kali ya berapa ya? Mobil nggak pakai sabuk berapa? Kalau di luar negeri itu memang mereka benar-benar serius menanggapi ini gitu, apalagi mereka ya otomatis kita bisa lihat dong kalau pertama ya mendisiplinkan masyarakatnya, kalau kedua ya otomatis bisa meningkatkan penerimaannya juga kan di situ gitu. Tapi benar-benar penetapannya nggak yang main-main gitu, yang nggak yang dengan cuma 100.000 atau coba-coba gitu ya. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri juga ya kalau daya beli, bukan daya beli sih kayak ya pemerataan pendapatan kan teman-teman banyak ya kadang saya suka lihat cerita lucu orang kena tilang terus malah pura-pura pura-pura gila gitu atau apa gitu ada deh saya lihat pernah videonya pura-pura stres gitu kena tangkap sama polisi nah gitu-gitu jadi kalau misalnya masyarakat kita harapannya kan penerimaan negara itu bisa dari berbagai sisi ya teman-teman jadi kalau misalnya kita bisa bilang ya instannya ya berarti pinjam lagi nih dari luar negeri kan atau penerimaannya ditingkatkan dari sisi apa nih yang paling signifikan ya pajak misalnya kan ya pajaknya juga ditingkatkan. Nah, terus kemudian alternatif lainnya kalau misalnya emang udah apa ya
bisa jadi di sini juga ada solusinya kayak ya harus mencetak uang lebih banyak lagi gitu kan ya. Nah, itu otomatis untuk menstabilkan situasi gitu misalnya ya. Jadi uh, ya sebenarnya solusi defisit anggaran ini kalau kita bisa lihat dari tadi ya otomatis harapannya kan bisa menutupi ya kayak gali lubang tutup lubang sih ya jatuhnya ya. Makanya biar nggak kayak gitu, memang harusnya dari kitanya yang ditingkatkan kayak SDM-nya ya. Kalau enggak ya kita tetap bergantung kan. Kita udah berutang terus pinjam lagi buat tutupin uh, pengeluarannya gitu. Nah, kalau dari sisi pengeluaran apa nih teman-teman yang bisa dimaksimalkan? Tiara izin menjawab, Bu. Ya, silakan Tiara. Kalau menurut Tiara, kalau dari sisi pengeluaran kita menyeleksi pengeluaran terutama pada proyek pembangunan, Bu. Karena banyak sekali proyek pembangunan itu memakan jangka waktu yang lama, terus biaya besar gitu. Dan kerjanya nggak selesai gitu ya. Oke, thank you Tiara. Silakan di chat. Yes. Berarti kan di sisi pengeluaran ya harus dipilah lagi gitu ya. Kira-kira apa sih yang menjadi prioritas? Ya kalau misalnya emang sudah ada terjadi kayak misalnya ya kegiatan kayak ada proyek-proyek pembangunan yang besar misalnya ya. Kayak sekarang mungkin saya nggak tahu tuh yang tol juga udah terbengkalai, ternyata adalah korupsi lagi. Waduh, itu udah parah banget sih sebenarnya ya. Ya itu sebenarnya kekurangan kita juga banyak sih sebenarnya. Ya intinya adalah memang lebih kepada SDM-nya bagaimana kita atau pribadi kayak teman-teman mungkin nanti akan jadi orang-orang besar ya. Memang butuh integritas yang tinggi, kejujuran karena hal-hal yang kayak gitu tuh nggak terlepas ya agamanya juga harus baik ya otomatis kalau kita lihat kan miris ya udah hibur-hibur tentang tol nggak kelar-kelar tiba-tiba ada korupsi juga di situ gitu ya. Jadi ya itu sih sebenarnya. Jadi memang harapannya kalau semua berjalan lancar itu pasti negara kita bisa memaksimalkan di situ ya kayak pengeluaran kita bisa menyeleksi apa sih pengeluaran pembangunan yang menjadi prioritas gitu ya. Oke, thank you Tiara. Nah, kemudian juga apa lagi teman-teman? Ada lagi yang bisa nambahin? Bisa menambahkan, Bu. Ya, silakan Rahman. Kalau dilihat dari sisi pendapatan negara Indonesia dan perekonomiannya itu yang dia harus dikurangi itu adanya pengurangan dari subsidi, Bu. Gimana Yang tuh? dimana pemberian subsidinya itu uh, ada yang bersifat merata, tetapi banyak orang-orang salah gunakan pemberian subsidi tersebut. Dan ada juga kesenjangan sosial ekonomi yang meningkat. Memungkinkan itu bukan dari pemberian subsidinya, tetapi pemerataan ekonominya belum merata. Ya, ya. Terus? Ya, Bu. Itu aja? Nah, selain itu ada juga pemberian subsidinya itu harus tepat digunakan dan orang lain pun juga harus menggunakannya dengan baik. Biar subsidinya itu tidak salah digunakan, Bu. Oke, thank you Rahman. Jangan lupa di chat ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman isi bensin, itu ada, saya lihat tuh kemarin ya di pom bensin mana ya. Jadi misalnya BBM bersubsidi misalnya gitu, hanya dikhususkan untuk jenis kendaraan bla 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 bla. Saya kemarin lihat tuh kalau nggak salah kalau ketika saya jalan ke Bukit Tinggi atau di Padang Pariaman gitu besar gitu tulisannya. Nah, itu sebenarnya salah satu ini juga ya teman-teman ya, sebenarnya lebih ke pemerataan kali ya. Jadi kalau bisa memang ada subsidi bahan bakar minyak misalnya, itu memang tepat kepada orang-orang yang butuh gitu. Jadi jangan digunakan untuk yang lain sehingga kestabilan ekonomi juga akhirnya nggak tercapai juga di situ kan ya. Nah, akhirnya misalnya ini udah ada subsidi kan dari sisi pengeluarannya, ternyata yang mendapatkan ya kenikmatan dari itu tidak sesuai target misalnya gitu kan. Nah, makanya saya rasa itu adalah salah satu trik juga yang dilakukan oleh pemerintah ya. Jadi saya kemarin udah lihat tuh kayak di pom bensin saya baca itu cuma misalnya subsidi BBM ini bersubsidi ini cuma untuk kendaraan yang tipe ini gitu. Ada ya apalagi untuk mobil-mobil yang apa ya kayak operasional yang besar gitu kan ya. Kayak misalnya truk-truk atau memang untuk operasional perusahaan misalnya. Nah, itu ada detailnya di situ dia tuliskan. Nah, harapannya biar dia lebih merata gitu ya. Oke, thank you Rahman. Nah, kemudian sisi lain apa teman-teman ya otomatis ya kayak ada penghematan pengeluaran ya kayak sekarang kan mungkin udah banyak juga ya makanya
kayak makanya di selama COVID ini sebenarnya kan kayak perjalanan dinas itu kan sebenarnya nggak ada, kayak apalagi kalau misalnya sebelum kan kalau sekarang udah mulai lagi kan ya, baru muncul lagi. Kalau kemarin kan nggak ada ya, mungkin di 2020 itu kayak benar-benar dibatasi, kemudian kita malah webinar aja. Kalau sekarang kan udah mulai hybrid gitu-gitu. Nah itu kan sebenarnya juga salah satu penghematan juga. Tapi kalau kita di pandemi COVID ini kemarin lebih pengalihan kan ya. Nah, bahkan dengan adanya pandemi ini juga ada yang berpikir, wah lebih hemat nih, kayak misalnya sekarang ada beberapa seminar atau misalnya conference internasional bisa digelar, misalnya kan bisa mendatangkan pemateri dari luar negeri dan peserta bisa dari seluruh negara, berbagai negara. Itu kita nggak perlu bayarin narasumber yang buat datang gitu-gitu kan. Itu berarti kan ada penghematan juga di situ gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya pandemi COVID ini juga ada ada juga sih keuntungannya. Ya walaupun sebenarnya dana dan anggaran itu juga dialihkan ya, banyaknya di-refocusing ya ke untuk merecovery pandemi COVID ini gitu. Nah, oke. Tapi sebenarnya sayang juga nih kalau kayak kemarin kan PCR-nya jadi dari awalnya berapa, sekarang tiba-tiba mungkin anjlok banget gitu turunnya. Ya itu sebenarnya juga ada ya alasan-alasan lain sih di balik itu ya. Mungkin yang ya berbagai alasan yang muncul sih, spekulasi di situ. Nah, jadi itu ya bisa teman-teman pahami kalau sisi pengeluarannya bagaimana kita bisa melakukan penghematan, kemudian bagaimana memfokuskan lagi tadi kan ya yang disampaikan oleh Sitiara juga sama Rahman, juga bagaimana subsidi ini bisa misalnya dikurangi gitu kan ya. Kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang produktif ya dijalankan. Ini sama halnya kayak misalnya kemarin gitu kan ya, kayak misalnya contohnya nih program-program yang kayak misalnya program beasiswa gitu. Di tahun 2019 sama 20 itu kalau nggak salah nggak ada tuh, kayak saya kan tahunya di informasinya misalnya kayak LPDP. Nah itu kan nggak ada ya dia buka, karena memang dananya itu dialihkan gitu untuk penanggulangan COVID. Gitu. Nah, barulah mulai lagi di tahun ini gitu kan ya, dan insya Allah mungkin tahun-tahun berikutnya akan berjalan lancar. Nah, itu adalah salah satu strategi juga untuk bisa kalau misalnya nggak dialihkan tetap dijalankan, otomatis untuk yang COVID, untuk merecovery COVID ini lebih banyak lagi pengeluaran kita kan. Nah, akan lebih banyak lagi defisitnya. Nah, kayak gitu. Jadi itu sebenarnya alurnya teman-teman. Oke. Jadi mungkin itu cakupan yang kita bahas ya hari ini teman-teman tentang defisit anggaran negara. Teman-teman bisa nanti saya sebenarnya tadi ngasih tugas kelompok ya teman-teman ya. Saya mau teman-teman coba cek defisit anggaran negara kita per kelompok ya teman-teman. Mungkin mulai dari tahun 2020 ya, di awal pandemi. Kalau misalnya teman-teman dapat datanya, silakan teman-teman cari sampai per KT tadi saya dapatnya tuh per Oktober ya kalau nggak salah ya. Siapa tadi yang dapat juga? Per Oktober atau per Agustus gitu juga boleh sih di 2021. Nah, itu ya tugas kelompoknya. Jadi teman-teman lihat aja, nanti bikin aja kesimpulan gitu ya. Misalnya di tahun 2020 tuh fokusnya kemana, kemudian berapa defisit anggarannya, kemudian di bulan ini ada peningkatan atau ada penurunan. Nah, lebih ke kayak gitu aja sih. Kesimpulannya kayak gitu aja sih teman-teman. Oke, jadi mungkin untuk Zoom-nya kita cukupkan sampai di sini, teman-teman. Jadi untuk materi defisit anggaran kita cukupkan ya. Jadi kalau misalnya saya lihat sih, kita tuh kalau di schedule seharusnya itu berarti kayak tinggal 1 kali pertemuan. Berarti kalau 1 pertemuan ya berarti otomatis minggu depan saya akan set kuisnya untuk materinya sampai ini gitu kan. Kemudian nanti baru kita ada materi tambahan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, Mesya izin bertanya, Bu. Silakan Mesya. Bisa nggak Bu kita menggunakan untuk menutupi defisit ini, bisa nggak kita menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya gitu? Ya, Silpa ya, bisa. Dari Silpa juga bisa. Jadi makanya ini ada, karena yang saya sampaikan ini di beberapa kayak di artikel gitu juga teman-teman. Nah sebenarnya teman-teman bisa dapat informasi lain juga. Apa kira-kira
strategi yang dilakukan oleh pemerintah kita terutama ya, karena itu kan mestinya kita kaitannya masih teori. Nah, realnya tuh gimana di lapangan itu? Teman-teman bisa juga tambahkan informasinya nanti di tugasnya juga, Mesya dan teman-teman semua. Jadi intinya teman-teman bikin defisit anggaran judulnya, terserah nanti mau dibikin dulu pengantarnya atau apa, kemudian di Indonesia gimana, kemudian gimana kita di Indonesia mengatasi adanya defisit anggaran ini dengan misalnya penerimaannya gimana, pengeluarannya gimana untuk mengcovernya gitu. Nah, itu bisa juga di situ nanti ditambahin aja ya, Mesya ya. Bisa dari Silpa juga bisa. Oke, jadi itu ya teman-teman tugasnya sekarang hari Kamis, saya kasih deadline-nya sampai Sabtu berarti ya. Habis ini saya tambahin di Island. Udah jelas ya untuk tugasnya ya. Berarti teman-teman mau bikin kesimpulan yang tadi juga boleh di awal, kemudian teman-teman cari defisit anggaran kita di Indonesia dari tahun 2020 sampai sekarang. Itu ya. Terus kemudian teman-teman analisa kira-kira apa yang menjadi pengaruhnya kemudian menurun atau meningkat dari PDB presentasinya, apa yang menjadi fokusnya di situ pada periode itu gitu ya, lebih ke kayak gitu. Oke. Jadi minggu depan itu ya saya usahakan nanti saya bisa masuk di kelas yang satunya lagi sekitar pagi gitu kan ya, nanti sekitar jam 8 atau setengah 9 saya masuk ke sini biar nanti teman-teman bisa presentasi. Saya harapkan sih bisa ada yang presentasi nanti ya, jadi teman-teman bisa bikin dalam bentuk Word juga ya, boleh diketik juga nggak apa-apa, atau di PPT juga bikin. Oke, kasih ya teman-teman buat hari ini. Oke, semoga sehat. Ibu, berarti boleh salah satu aja buatnya, Bu? Boleh di Word atau PPT atau dua-duanya, Bu? Karena mau dipresentasikan harus dua-duanya berarti, Tiara. Jadi semuanya Oke, Bu. PPT, nanti saya sebutin aja grup yang mana yang bakal present. Tapi mungkin minggu depan itu nggak yang di 7:30, karena 7:30 itu saya harus masuk di kelas yang satunya. Mungkin sekitar 8:30 kita baru masuk kali kayaknya. Besok itu. Oke. Oke, cukup jelas ya teman-teman semuanya ya. Saya izin untuk screenshot dulu terakhir, bentar ya. Oke. Wait. Ya, 1, 2, belum. 1, 2, 3. Wait. Namanya. Oke. 1, 2, 3. Mesya kenapa jadinya doang? Oke deh. Makasih ya teman-teman semuanya. Silahkan dilanjutkan. Kalau mau bikin tugasnya diangsur dulu atau gimana, silahkan ya. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu.